Sahabat GPIB dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dalam program Night Call GPIB Minggu 5 Mei 2024 bersama saya, Pendeta Margareta Susanto Andris, Ketua Majelis Jemaat GPIB Torsina, Surabaya. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, saya mengajak sahabat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya yang telah kita alami. Karena itu, mari kita bersaat teduh sejenak, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 5, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Sebelum membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, dengan segala kerendahan hati kami bermohon. Terangilah akal budi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan malam ini, kami dapat mengerti dengan baik dan dapat melakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 5 dan 6. Saya membaca dari terjemahan baru edisi 2 yang menyatakan. Ketahuilah, aku bermaksud mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang akan kududukan di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu. Upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu berapapun yang kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon seperti orang Sidon. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, mengawali renungan pada malam hari ini, ada satu pertanyaan bagi kita untuk direnungkan sekaligus kita refleksikan dalam hidup pribadi kita. Apakah ada di antara kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita tidak membutuhkan orang lain? Saya pikir dan saya yakin tidak ada. Karena pastinya siapapun dia akan membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Itulah manusia yang disebut sebagai manusia sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Sekalipun dia memiliki kedudukan, kekayaan, dia pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Oleh karenanya, setiap orang hendaknya dapat membangun relasi yang baik dengan sesamanya. Gambaran manusia sebagai makhluk sosial kita juga jumpai di dalam perikop pembacaan kita pada malam hari ini, yang menceritakan bahwa setelah Salomo diurapi menjadi Raja Israel, dia mendapat kunjungan sekaligus ucapan dari Raja Tirus yakni Hiram, yang disampaikan secara langsung oleh pegawai-pegawai Hiram. Ini terjadi karena Raja Hiram sebelumnya sudah memiliki hubungan yang baik dengan Daud. Hal ini kita dapat ketahui dari ucapan Raja Hiram di dalam ayatnya yang ke-7. Saya baca untuk kita, ketika Hiram mendengar pesan Salomo itu,
Ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena Ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk memimpin bangsa yang besar itu." Sahabat GPIB, kita lihat Raja Hiram memuji Tuhan Allah Israel. Hal pertama yang Salomo lakukan setelah dia diurapi menjadi raja adalah dia ingin melanjutkan apa yang menjadi keinginan Daud ayahnya, yaitu membangun bait Allah. Karena Salomo lah yang diperkenankan Allah untuk mendirikan rumah bagi namanya, sesuai dengan janji Allah kepada Daud ayahnya. Sekalipun Raja Salomo memiliki kedudukan dan kekayaan, tapi dia tetap membutuhkan bantuan orang lain di dalam hal menyediakan bahan-bahan lain untuk membangun rumah bagi Tuhan. Maka dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, dia meminta bantuan dari Hiram, Raja Tirus. Sebab Salomo tahu bahwa Hiram memiliki hubungan yang baik dengan Daud ayahnya. Memang sebelumnya Raja Daud telah menyediakan bahan-bahan seperti emas dan perak. Dan kita tahu bahwa kemudian Salomo mengupayakan bahan-bahan lain untuk persiapan membangun bait Allah itu, seperti kayu. Salomo tahu bahwa kayu yang bagus itu berasal dari gunung Libanon, dan orang-orang Israel, hamba-hamba Salomo, dia tidak punya kepandaian untuk menebang pohon-pohon itu. Tapi Salomo tahu bahwa hamba-hamba Raja Hiram, mereka adalah penebang-penebang kayu yang handal. Karena itu, dia kemudian meminta bantuan dari Raja Hiram supaya Raja Hiram dapat memerintahkan hamba-hambanya untuk menebang pohon-pohon itu. Namun menariknya bahwa Salomo tidak meminta bantuan dari Hiram secara cuma-cuma. Dia akan membayar upah hamba-hamba Hiram berapapun yang Hiram minta. Karena Salomo sadar benar, saudara, kalau Raja Hiram itu memiliki orang-orang yang pandai, yang handal dalam menebang pohon, sedangkan orang-orang Israel tidak. Keinginan Salomo untuk meminta bantuan kepada Hiram hendak memperlihatkan kepada kita bahwa Salomo mau memberikan yang terbaik dalam hal mempersiapkan dan membangun bait Allah. Tetapi sekaligus dia ingin memberikan yang terbaik kepada sesama yang membantu dia sebagai wujud cinta kasihnya kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, maka kita belajar dari Raja Salomo beberapa hal. Yang pertama, seperti Daud yang memiliki hubungan baik dengan Hiram Raja Tirus, Salomo tetap menjaga hubungan itu. Dan dia dapat melakukannya dengan baik untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam membangun bait Allah. Demikian juga kita. Hubungan persahabatan yang sudah terjalin dengan baik dengan sesama, sebaiknya dirawat dan diteruskan. Karena dalam menjalani hidup, kita pasti memerlukan orang lain. Hal yang kedua, untuk membangun bait Allah, Salomo mau memakai bahan-bahan yang terbaik. Mungkin saja Salomo sudah mendapat informasi daerah mana saja yang memiliki bahan-bahan bangunan yang terbaik. Salah satunya adalah Gunung Libanon yang memiliki kayu aras yang bagus. Sehingga dia meminta bantuan Hiram. Dan ketika bantuan itu diberikan, tidak dengan cuma-cuma, saudara,
karena Raja Salomo membayar upah hamba-hamba Hiram. Salomo menghargai kerja keras yang diberikan. Kita juga belajar untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik dari segala sesuatu dalam hidup kita ini untuk Tuhan. Kalau Salomo menjadi berkat bagi Raja Hiram dan hamba-hambanya, maka sebagai gereja, kita juga terpanggil untuk terus menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Sahabat GPIB, sebelum kita beristirahat, mari kita berkomitmen untuk menjadikan diri kita, keluarga kita, gereja di mana kita bersekutu dan melayani, menjadi berkat bagi sesama. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan pada malam ini. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu dan tuntunlah kami semua agar mampu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami alat yang kecil dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk menjadi berkat bagi sesama dimanapun Engkau menghadirkan kami. Tolong kami menjadi pelaku firman-Mu dan bukan pendengar saja. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang telah kami rasakan dan alami di sepanjang hari ini. Kami mohon lindungi dan berkatilah umat-Mu yang selalu berusaha menghadirkan damai dan kenyamanan dalam relasi mereka dengan sesama dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bekerja di dalam program Morning Call dan Night Call GPIB. Tuhan berkenan menjaga dan memberkati mereka sebagai satu tim, sehingga program ini dapat memberikan penghiburan, penguatan, dan memberikan sukacita kepada seluruh jemaat GPIB, bahkan setiap orang yang menyaksikan program ini. Kami menyerahkan istirahat kami pada malam ini ke dalam kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah kami dilindungi dan diberkati, agar besok kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kami dapat beraktivitas untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami Bapa. Ampunkanlah setiap kesalahan dan dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Dengar dan sambutlah doa kami yang kami bawa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah Night Call GPIB. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.